Bayangkan, ada seorang kiai di kota Kudus yang hampir seumur hidupnya tidak pernah tidur lebih dari 3 jam setiap malam. Anehnya, tubuhnya tetap sehat. Wajahnya selalu bersinar dan setiap doa yang keluar dari lisannya seolah dikabulkan oleh langit. Banyak yang penasaran, apa rahasianya? Apakah karomah? Atau ada kisah luar biasa di balik tirai malam yang tak pernah benar-benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah menggetarkan hati ini, izinkan saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, tekan like, dan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar. Dukungan kecil dari Anda akan membuat channel ini semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif penuh hikmah. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Di tengah hamparan sawah yang hijau di pinggiran kota Kudus, berdiri sebuah pesantren tua bernama Pondok Pesantren Al-Mizan. Bangunannya sederhana, berdinding kayu dan anyaman bambu, tapi dari tempat inilah ribuan santri pernah menimba ilmu agama. Di antara gemericik air wudhu dan lantunan ayat suci setiap pagi, terdapat sosok Kiai sepuh yang menjadi cahaya bagi semua orang di sekitarnya, Kiai Salman Al-Faruqi. Kiai Salman bukan sosok yang mencolok. Ia tidak memiliki kekayaan, kendaraan mewah, atau rumah besar. Bajunya selalu sama. Sarung tenun sederhana, baju koko putih yang sudah mulai kusam, dan sorban lusuh yang selalu tersampir di pundaknya. Namun, siapapun yang memandang wajahnya akan merasakan keteduhan yang luar biasa. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang menenangkan, seolah dunia berhenti sejenak di hadapan tatapan beliau. Namun yang paling menarik perhatian para santri bukanlah kelembutan tutur katanya, melainkan kebiasaan aneh yang sudah menjadi misteri selama puluhan tahun. Kiai Salman hampir tidak pernah tidur lama. Ketika malam tiba dan seluruh pesantren terlelap, cahaya kecil dari kamar Kiai Salman selalu terlihat menembus jendela bambu. Kadang terdengar suara lembut membaca Al-Quran, kadang terdengar lantunan doa panjang yang menggema lirih di antara desir angin malam Kudus. Banyak santri yang awalnya mengira Kiai Salman tidur di waktu lain, mungkin siang hari. Namun setelah bertahun-tahun tinggal di pesantren itu, mereka sadar. Kiai Salman benar-benar hanya tidur sekitar 2 hingga 3 jam setiap harinya. Dan yang lebih mengejutkan, beliau tidak pernah terlihat kelelahan. Setiap pagi, Kiai Salman selalu menjadi orang pertama yang tiba di masjid, menyapu halaman, dan menyambut santri dengan senyum hangat. Tidak ada lingkar hitam di matanya, tidak ada tanda-tanda kantuk. Wajahnya justru memancarkan ketenangan seolah beliau baru saja beristirahat panjang. "Bagaimana mungkin, Gus?" tanya seorang santri muda bernama Fikri kepada temannya suatu malam. "Kiai tidak pernah tidur lama, tapi setiap hari tetap segar. Apa beliau punya amalan khusus?" Temannya hanya menggeleng sambil tersenyum heran. "Entahlah, mungkin karena beliau sudah bersahabat dengan malam." Ucapan itu menjadi bahan perbincangan di kalangan santri. Ada yang berpendapat Kiai Salman memiliki karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang salih. Ada pula yang meyakini bahwa Kiai Salman memiliki wirid dan amalan khusus yang membuat tubuhnya kuat meski tanpa banyak tidur. Tapi ada juga yang berpikir sederhana. Mungkin Kiai sudah terbiasa, hatinya damai, jadi tak butuh banyak tidur. Namun bagi para santri yang pernah berdekatan langsung dengannya, misteri itu lebih dari sekedar kebiasaan. Suatu malam, seorang santri pernah lewat di depan rumah Kiai Salman dan mendengar beliau berbicara lirih sendirian. Bukan percakapan dengan manusia, tapi seperti sedang bermunajat, berbicara dengan Tuhan dengan bahasa cinta yang lembut. "Ya Allah,
Begitu suara beliau terdengar. Jika malam ini kau biarkan hamba tidur lebih lama, biarlah itu menjadi tanda bahwa engkau sudah tidak merindukan hamba untuk mengingatmu. Kata-kata itu mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Dari situlah muncul keyakinan di kalangan santri bahwa Kiai Salman tidak tidur lama bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak mau melewatkan waktu berharga untuk berdialog dengan Tuhannya. Dalam kesunyian malam kudus, ketika angin berhembus membawa aroma tanah dan bunga melati dari halaman pesantren, suara tasbih Kiai Salman menjadi irama yang menenangkan. Seolah malam pun enggan beranjak, menikmati setiap detik ibadahnya. Meski demikian, Kiai Salman tidak pernah membicarakan hal itu. Bila ada yang bertanya mengapa beliau jarang tidur, jawabannya selalu sama. Lembut tapi penuh makna. Anakku, tidur itu perlu. Tapi jangan sampai tidur membuat kita lupa untuk bersyukur. Tubuh bisa beristirahat kapan saja, tapi hati yang hidup hanya tenang jika terus mengingat Allah. Kata-kata itu menempel di ingatan para santri. Bagi mereka, Kiai Salman bukan sekedar guru agama, tetapi contoh nyata bagaimana seseorang bisa hidup sepenuhnya dalam kesadaran spiritual. Dan malam demi malam terus berlalu. Lampu di kamar Kiai Salman tetap menyala, menjadi saksi bahwa di bumi kudus ini ada seorang hamba yang memilih terjaga, bukan karena tak mampu tidur, melainkan karena hatinya enggan berpaling walau secekap dari Sang Pencipta. Malam di Kudus terasa begitu khas, tenang, lembut, dan menyimpan hawa yang seolah membawa jiwa untuk menunduk dan merenung. Di saat orang-orang telah terlelap di bawah cahaya redup lampu minyak, suara lembut bacaan Al-Quran dari kamar kecil di ujung pesantren ini menjadi satu-satunya kehidupan yang tetap menyala. Itulah kamar Kiai Salman Al-Faruqi, tempat di mana rahasia malam seolah disimpan rapat oleh langit. Para santri seringkali hanya bisa menebak-nebak apa yang dilakukan Kiai di waktu semua orang sudah tidur. Tapi malam itu, rasa penasaran seorang santri bernama Fikri membuatnya berani melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, mengintip dari kejauhan. Ia berjalan perlahan melewati serambi pesantren, diiringi suara jangkrik yang bersahutan dari kebun belakang. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena takut ketahuan, tapi karena hatinya berdebar. Ia berhenti di depan kamar Kiai. Dari celah jendela bambu, cahaya lentera kuning temaram menembus keluar, menari-nari di antara dedaunan yang tertiup angin. Di dalam, tampak Kiai Salman sedang duduk di atas tikar pandan. Wajahnya menunduk, tasbih di tangannya berputar pelan, dan bibirnya bergetar lirih mengucapkan kalimat zikir yang sulit ditangkap telinga. Di hadapannya, ada secangkir air putih, sebuah mushaf Al-Quran, dan sepotong roti kering, mungkin sisa makan sahur malam sebelumnya. Namun, yang membuat Fikri terpaku bukanlah pemandangan itu. Ia melihat air matanya menetes pelan ke atas sajadah, jatuh satu-satu seperti mutiara yang berkilau di bawah sinar lampu. Suara isaknya pelan, tapi setiap kata yang keluar dari bibir beliau mengguncang hati siapapun yang mendengar. Ya Allah, jika Engkau beri hamba kekuatan untuk terjaga malam ini, maka jadikan setiap detik hamba sebagai penebus dosa mereka yang terlelap karena lelah. Jangan biarkan hamba tidur, sementara masih ada yang Kau uji dengan kesusahan. Fikri menutup mulutnya menahan tangis. Baru kali itu ia mendengar seseorang berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Bahkan bagi orang-orang yang mungkin tak pernah mendoakan balik. Setelah beberapa lama, Kiai berdiri perlahan, mengambil Al-Quran dan membacanya dengan suara merdu yang mendayu. Suaranya begitu lembut, namun menggetarkan. Seolah setiap ayat yang dibacanya tidak hanya keluar dari mulut, tapi juga dari hatinya yang penuh cinta. Dan saat Fikri hendak beranjak pergi, Kiai Salman tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. Fikri, katanya dengan suara tenang, kau boleh melihat, tapi jangan menilai. Malam ini bukan rahasia Kiai, tapi rahasia Allah. Santri muda itu tertegun, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu bagaimana Kiai tahu namanya, padahal ia berdiri cukup jauh dan tidak bersuara.
Fikri menunduk lalu menjawab dengan terbata. "Maaf Kiai, saya hanya ingin tahu kenapa Kiai jarang tidur." Kiai Salman tersenyum kecil. "Tidur itu nikmat, Nak, tapi ada kenikmatan lain yang lebih dalam, ketika hati bisa berbincang langsung dengan penciptanya." Beliau menatap langit yang gelap di luar jendela. Tidur memang menenangkan tubuh, tapi bangun di sepertiga malam terakhir menenangkan jiwa. Di saat itulah Allah paling dekat dengan hambanya. Dan Kiai Salman hanya ingin dekat, itu saja. Ucapan itu menancap dalam di dada Fikri. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di matanya, Kiai Salman bukan lagi sekedar guru. Beliau adalah sosok yang hidup sepenuhnya untuk mengingat Allah, bahkan di saat dunia terlelap dalam mimpi. Malam itu, Fikri kembali ke kamarnya dengan langkah perlahan. Ia berbaring, tapi matanya tak bisa terpejam. Kata-kata Kiai terus terngiang-ngiang di telinganya, membuat dadanya sesak namun damai. Ia mulai berpikir, mungkin benar, tidur itu bukan sekedar urusan fisik. Mungkin yang terpenting adalah, apakah hati kita benar-benar tenang atau justru sedang tertidur meski mata terbuka. Sejak malam itu, Fikri diam-diam ikut bangun di sepertiga malam, mencoba menirukan kebiasaan gurunya. Namun ia segera menyadari betapa beratnya menjaga mata tetap terjaga. Sementara tubuhnya lelah, pikirannya mengantuk dan bibirnya kaku melafalkan doa. Tapi di tengah rasa kantuk yang berat itu, ia teringat wajah Kiai Salman, damai, tenang, seolah seluruh cinta dunia berkumpul dalam sujudnya. Dalam hatinya, Fikri berbisik lirih. Mungkin ini sebabnya Allah membuat Kiai hanya tidur sebentar, karena ada terlalu banyak jiwa yang menunggu didoakan olehnya. Dan malam pun terus berjalan dengan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang terjaga untuk mencarinya. Hari-hari di pesantren Al-Ma'un kembali berjalan seperti biasa. Aktivitas para santri dimulai sejak azan subuh berkumandang, diikuti suara sandal kayu yang tergesa menuju masjid. Namun sejak malam itu, ada sesuatu yang berbeda di hati Fikri. Pandangannya terhadap sosok Kiai Salman berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat sosok tua itu hanya sebagai guru, tapi sebagai hamba Allah yang benar-benar hidup untuk beribadah. Setiap langkahnya, setiap ucapannya, seolah adalah bentuk zikir yang tidak pernah berhenti. Pagi itu, selepas pengajian subuh, Kiai duduk di serambi masjid sambil menatap cahaya matahari yang mulai muncul dari balik pepohonan. Santri-santri bergantian mencium tangan beliau sebelum berangkat beraktivitas. Namun Fikri tetap duduk di sampingnya, diam, menatap wajah Kiai yang memancarkan ketenangan luar biasa. Tanpa menoleh, Kiai Salman bertanya, "Kau tidak berangkat ke dapur, Fikri?" Fikri menggeleng pelan. "Saya ingin menemani Kiai sebentar, kalau diperbolehkan." Kiai tersenyum. "Silakan, Nak. Duduklah. Matahari ini indah ya?" Fikri mengangguk. "Iya, Kiai, tapi saya lebih kagum pada Kiai. Bagaimana Kiai bisa kuat, setiap malam bangun tanpa lelah, hampir tidak pernah tidur?" Pertanyaan itu membuat Kiai menatap langit, seolah mencari jawaban di balik cahaya pagi. Kekuatan itu bukan milik Kiai, Fikri. Itu pemberian Allah. Kalau hati ini sudah terikat padanya, badan akan mengikuti. Kau tahu, doa itu seperti nafas. Kalau berhenti, hati akan mati. Fikri menelan ludah. Matanya mulai basah. Jadi, Kiai tidak pernah berhenti berdoa? Kiai tersenyum lembut. Doa tidak harus dengan kata-kata, Nak. Kadang hanya dengan mengingat Allah dalam diam, itu pun doa. Bahkan menahan marah, menolong orang lain, tersenyum pada yang kesusahan, semua itu bagian dari doa. Ucapan itu membuat Fikri semakin terharu. Ia teringat bagaimana Kiai Salman selalu hadir ketika ada santri yang sakit, selalu menenangkan yang sedang berduka, selalu memberi tanpa pernah terlihat memiliki banyak. Seolah hidup beliau hanyalah tentang memberi, bukan menerima. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa membuat seluruh santri menyadari betapa dalamnya makna kata-kata Kiai itu. Salah seorang santri, Rafiq, jatuh sakit keras.
badannya panas tinggi, wajahnya pucat dan ia tidak mampu berdiri. Dokter desa sudah datang, tapi hasilnya nihil. Ini mungkin kelelahan berat, kata dokter singkat. Namun malamnya, suhu tubuh Rafiq naik drastis. Santri lain mulai panik. Fikri segera berlari ke kamar Kiai Salman. Saat pintu diketuk, beliau langsung keluar, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Rafiq ya?" tanya beliau pelan. Fikri hanya mengangguk, menahan tangis. "Iya Kiai, keadaannya makin parah." Tanpa bicara panjang, Kiai mengambil segelas air dan selembar kain putih kecil. Ia berjalan cepat ke kamar santri yang sakit. Sesampainya di sana, Kiai duduk di tepi ranjang. Ia menatap wajah Rafiq yang pucat, lalu menunduk meletakkan tangan kanannya di dada sang santri. Tidak ada mantra, tidak ada bacaan keras. Hanya suara lirih yang terdengar seperti bisikan lembut antara hamba dan Tuhannya. "Ya Allah, jika Engkau izinkan, angkatlah sakit anak ini. Jangan biarkan ia menanggung beban yang tidak mampu ia pikul. Jadikan rasa sakitnya penebus dosa, bukan akhir dari harapan." Beberapa detik terasa begitu panjang. Semua santri yang menonton terdiam. Hanya suara nafas dan detik jam yang terdengar. Lalu tiba-tiba Rafiq menarik nafas panjang, dalam, dan perlahan membuka matanya. Wajahnya terlihat tenang. Keringat mulai menetes dari dahinya. "Kiai, saya mimpi tadi," ucapnya pelan. "Saya melihat cahaya putih besar dan ada suara yang bilang, 'Bangunlah, kau masih punya waktu.'" Kiai hanya tersenyum. Ia mengusap kepala Rafiq dengan lembut lalu berkata, "Bersyukurlah nak, Allah masih memberimu kesempatan." Malam itu menjadi pembicaraan seluruh santri. Tidak sedikit yang meneteskan air mata menyaksikan keajaiban di depan mata mereka. Tapi bagi Fikri, kejadian itu justru memperkuat keyakinannya bahwa rahasia kekuatan Kiai Salman bukanlah pada dirinya, melainkan pada doa yang tak pernah putus, doa yang mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah kering. Sejak hari itu, banyak santri yang mulai meniru kebiasaan Kiai, memperbanyak doa, berzikir setelah belajar, bangun di malam hari walau hanya sebentar. Mereka mulai memahami bahwa kekuatan seorang alim bukan di seberapa banyak tidur yang dikorbankan, tapi seberapa dalam cintanya kepada Allah. Hari-hari di pesantren Al-Ma'un terus berjalan dengan ketenangan khasnya. Namun, di balik kedamaian itu, takdir mulai menulis bab baru yang penuh ujian. Angin musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menggantung di atas langit kudus, dan angin yang membawa aroma tanah basah menghembuskan tanda-tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Suatu malam, langit bergemuruh hebat. Petir menyambar bersahutan, hujan turun deras tanpa henti. Santri-santri yang biasanya tenang mulai berlarian menyelamatkan kitab dan pakaian mereka dari air yang mulai merembes ke kamar. Dalam hitungan jam, halaman pesantren berubah menjadi lautan kecil. Fikri dengan pakaian basah kuyup berlari menuju serambi masjid untuk mencari Kiai Salman. Di sana, di tengah guyuran hujan yang deras, Kiai berdiri tanpa payung, menatap langit dengan wajah teduh. Sementara para santri sibuk menutup atap bocor, beliau malah berdoa dalam diam, membiarkan air hujan membasahi tubuhnya. Fikri berlari mendekat. "Kiai, ayo masuk, petirnya bahaya." Tapi Kiai hanya tersenyum lalu berkata lirih di tengah gemuruh hujan. "Langit ini menangis, nak. Biar Kiai menemaninya sebentar." Kata-kata itu membuat Fikri terdiam. Ia melihat wajah gurunya. Tenang, tidak takut, seolah sedang berbicara langsung dengan alam. Tak lama kemudian, suara keras terdengar dari arah barat pesantren. Brak! Sebuah pohon besar tumbang menimpa sebagian bangunan dapur. Api kecil muncul dari sambaran petir yang mengenai atap bambu. Panik pun melanda. Santri-santri berteriak berusaha memadamkan api dengan ember seadanya. Kiai Salman segera berlari ke arah dapur. Tanpa pikir panjang, beliau mengambil air dengan tangannya sendiri dan memercikannya ke api sambil membaca doa-doa pendek.
Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan entah bagaimana, dalam hitungan detik, api itu perlahan padam. Asap masih mengepul, tapi nyala apinya lenyap seperti ditelan udara. Semua yang menyaksikan hanya bisa mematung, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun setelah semuanya tenang, Kiai Salman justru jatuh duduk di tanah. Nafasnya tersengal. Fikri dan santri lainnya segera memapah beliau ke dalam kamar. Wajahnya pucat, matanya lemah, tapi senyum itu masih ada. Senyum yang selalu menenangkan siapapun yang melihatnya. Kiai tidak apa-apa? Tanya Fikri panik. Beliau menatap lembut lalu berbisik. Tidak apa-apa, nak. Kadang hujan tidak hanya turun dari langit, tapi juga dari hati yang sedang diuji. Kalimat itu menusuk dada Fikri. Ia tak mampu menahan air matanya. Malam itu, santri bergantian berjaga di kamar Kiai yang sedang beristirahat. Namun, seperti biasa, di sepertiga malam, suara lirih doa kembali terdengar. Meski tubuhnya lemah, Kiai tetap terbangun, berzikir dengan nafas tersengal, tapi mata yang berbinar. Tidurlah Kiai, tubuh Kiai butuh istirahat, ucap Fikri lirih dari luar kamar. Dari dalam, suara lembut menjawab, tubuh ini bisa lelah, Fikri. Tapi hati tidak boleh tidur saat dunia sedang butuh doa. Kata-kata itu membuat dada Fikri terasa sesak. Ia sadar, Kiai bukan tidak mau tidur karena menantang lelah, tapi karena ada cinta yang terlalu besar di hatinya. Cinta kepada umat, cinta kepada Allah. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari kota. Pihak pemerintah berencana membangun proyek besar yang akan melewati sebagian tanah pesantren. Para pejabat datang dengan mobil mewah, membawa berkas dan tawaran uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar. Kiai, kami akan mengganti rugi dengan nilai yang layak. Pesantren bisa pindah ke tempat yang lebih besar dan lebih nyaman. Para santri saling pandang. Sebagian tampak tergoda dengan tawaran itu. Namun Kiai hanya diam. Beliau menatap halaman pesantren yang becek oleh sisa hujan. Lalu berkata tenang, tempat ini bukan sekedar tanah, Pak. Ini rumah doa. Tempat anak-anak belajar mencintai Allah. Kalau dipindah, bagaimana dengan barokah yang sudah menetes di sini bertahun-tahun? Pejabat itu terdiam, tak mampu membalas. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, kalau begitu, kami laporkan ke atas, Kiai. Beberapa hari kemudian, kabar beredar bahwa proyek itu tetap akan berjalan. Pesantren akan digusur dalam waktu dekat. Santri mulai resah, sebagian menangis. Namun Kiai tetap tenang, seolah sudah tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Malam itu, beliau kembali duduk di kamar kecilnya. Suaranya terdengar samar di antara desau angin malam. Ya Allah, jika Engkau ingin menguji, ujilah hamba dengan cara yang membuat iman ini semakin kuat. Tapi lindungilah anak-anak hamba. Mereka terlalu muda untuk kehilangan tempat berteduh. Dan entah bagaimana, malam itu terasa sangat berbeda. Udara begitu hening dan bahkan jangkrik pun seolah berhenti bernyanyi. Di luar kamar, Fikri menangis dalam diam, menyadari bahwa doa Kiai kali ini bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh pesantren yang ia cintai. Waktu berjalan pelan setelah malam penuh doa itu. Langit kudus kembali cerah. Tapi suasana di pesantren Al-Ma'un masih diliputi kekhawatiran. Surat pemberitahuan penggusuran sudah tiba. Dan para santri bingung harus berbuat apa. Mereka tahu Kiai Salman tidak akan melawan, tapi hati mereka menolak untuk menyerah. Sore itu ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan mangga, seluruh santri berkumpul di serambi masjid. Mereka menunggu arahan dari Kiai. Tak lama pintu kamar beliau terbuka dan sosok Kiai Salman muncul dengan langkah perlahan. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, tapi senyumnya tetap hangat seperti biasa. Beliau duduk di kursi kayu,
memandang satu persatu wajah santri yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalian takut kehilangan pesantren ini?" tanya beliau dengan suara lembut. Fikri menjawab cepat, "Iya, Kiai. Tempat ini rumah kami. Kami tak ingin kemana-mana." Kiai tersenyum tipis. "Anak-anakku, rumah sejati bukan bangunan ini. Rumah sejati adalah hati yang selalu diisi dengan zikir. Kalau kalian penuh dengan Allah, kemanapun kalian pergi itulah rumah." Suasana hening. Tidak ada yang berani bicara, hanya suara burung sore yang terdengar samar di kejauhan. Lalu Kiai melanjutkan, "Kiai ini sudah tua. Hidup Kiai sebentar lagi selesai. Tapi pesan Allah tidak akan pernah habis. Kalianlah penerusnya. Jangan takut kehilangan tempat, karena barokah tidak menempel pada tanah tapi pada amal." Kalimat itu membuat banyak santri meneteskan air mata. Bahkan Fikri, yang biasanya kuat, menunduk tak kuasa menahan tangis. Ia tahu kata-kata itu bukan sekedar nasihat, tapi pertanda perpisahan. Malam harinya, Kiai kembali seperti biasa tidak tidur. Beliau duduk di atas sajadah, menatap langit-langit bambu, lalu tersenyum pelan. Di sampingnya Fikri berjaga, memastikan Kiai tidak kelelahan. Tapi malam itu terasa berbeda. Doa yang biasanya lirih, kini terdengar lebih panjang, penuh perasaan, dan diselingi tangisan yang dalam. "Ya Allah, hamba tidak punya apa-apa untuk dibawa menghadap-Mu. Hamba hanya membawa rasa cinta kepadamu dan doa untuk mereka yang Kau titipkan di hati hamba." Air mata Kiai menetes, dan Fikri yang duduk di pojok kamar ikut menangis dalam diam. Ia tahu, malam itu Kiai sedang berbicara langsung dengan Tuhannya untuk terakhir kali. Menjelang subuh, suara doa itu berhenti. Fikri menatap ke arah Kiai. Wajahnya tampak damai, mata terpejam, tangan masih menggenggam tasbih yang belum selesai berputar. Di bibirnya tersisa senyum kecil, senyum yang membuat dada Fikri bergetar hebat. Ia mendekat, mengguncangkan bahu Kiai perlahan. "Kiai," tidak ada jawaban. Hanya ketenangan yang luar biasa. Air mata pun pecah. Fikri bersujud di sampingnya, menangis sejadi-jadinya. Santri lain berdatangan, memenuhi kamar kecil itu. Suara tangisan menggema di seluruh pesantren. Tidak ada teriakan, tidak ada panik. Hanya isak lirih yang bercampur rasa kehilangan mendalam. Di pagi yang hening itu, rahasia terbesar akhirnya terungkap. Saat santri membersihkan kamar Kiai, mereka menemukan sebuah buku kecil di bawah bantalnya. Di dalamnya tertulis dengan tulisan tangan halus dan sederhana. "Aku tidak tidur panjang karena takut kehilangan waktu berbicara dengannya. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk istirahat. Setiap malam yang terlewat tanpa zikir adalah penyesalan yang tak tergantikan. Jika suatu saat aku tidak ada, jangan tangisi jasadku, lanjutkanlah zikirku. Karena orang yang hatinya terjaga sebenarnya tidak pernah mati." Fikri menggenggam buku itu dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia sadar sekarang, alasan Kiai tidak pernah tidur lebih dari 3 jam seumur hidupnya bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena jiwanya terlalu sibuk mencintai Allah. Hari pemakaman Kiai menjadi lautan manusia. Ribuan orang datang dari berbagai kota. Murid lama, warga sekitar, bahkan orang-orang yang mengaku pernah disembuhkan oleh doa beliau. Jalanan menuju pemakaman penuh dengan orang yang bersolawat, membawa bunga, dan menetaskan air mata. Fikri berjalan di barisan depan,
membawa kitab kecil peninggalan Kiai. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Kiai, saya akan melanjutkan malam-malam itu. Mungkin saya tak sekuat Kiai, tapi saya akan mencoba. Karena sekarang saya tahu, tidur yang sesungguhnya bukan ketika mata terpejam, tapi ketika hati lupa kepada Allah." Dan sejak hari itu, setiap malam di pesantren Al-Ma'un tidak pernah benar-benar sunyi. Dari kamar Fikri, terdengar suara zikir lirih, mengalir pelan, seakan menyambung doa Kiai Salman yang tak pernah putus. Langit di atas pesantren tampak lebih terang malam itu, seakan memberi tanda bahwa meski sang Kiai telah tiada, doanya masih bergetar di antara bintang-bintang, menyelimuti bumi kudus dengan ketenangan abadi. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup bukan sekedar soal panjangnya waktu tidur atau kerasnya usaha, tapi tentang bagaimana setiap detik digunakan untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Kiai Abdul Karim bukan manusia super, ia hanyalah hamba Allah yang hatinya sepenuhnya tertambat pada ibadah. Tidurnya yang singkat bukan karena keajaiban semata, tapi karena rindu yang tak pernah padam kepada Allah. Di saat banyak orang mencari ketenangan lewat harta, jabatan, dan kesenangan dunia, Kiai Karim menemukan ketenangan justru dalam keheningan malam, di antara lantunan doa dan air mata yang menetes tanpa suara. Itulah rahasia sejati kekuatannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberkahan hidup bukan diukur dari lamanya kita beristirahat, tapi dari seberapa dalam kita bersyukur, beribadah, dan bermanfaat bagi sesama. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi hati kita, agar selalu ingat bahwa tidur nyenyak bukan berarti hidup tenang, dan terjaga di tengah malam belum tentu lelah. Bisa jadi itu tanda cinta seorang hamba pada Robnya. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagi bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.